Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini dalam anugerah-Mu, kami boleh kembali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran materi Kitab Roma pasal 4. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau hadir menyertai dan memimpin pembelajaran kami, dan Roh-Mu yang kudus sekali lagi hadir mengajar kami akan kebenaran firman Tuhan yang hidup dan yang sejati ini. Agar kami dapat melihat kembali bagaimana hidup kami yang berdosa yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan melalui iman yang dikaruniakan kepada kami. Kami menyerahkan waktu pembelajaran ke depan, biarlah Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ini kita akan lanjutkan Kitab Roma pasal 4 ayat 1-25 untuk sesi yang keduanya. Saya akan membacakan untuk kita Roma pasal 4 ayat 1-25. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dia akan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya,
tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sedemikian jauh Bapak Ibu materi ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita melihat di dalam ayat 7 dan ayat 8 ya. Ayat 7 dan ayat 8 ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini adalah berkat pengampunan, dikaitkan kembali kepada pembahasan di dalam ayat 1 ya. Apa yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita, ya, tentang berkat pengampunan ini. Di ayat yang ke-9 dikatakan, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, jadi pandangan yang ingin dibantahkan oleh Paulus adalah iman Abraham ya mencakup sunat, begitu kan? Jadi mau dipatahkan, mau dibantah oleh Paulus bahwa iman Abraham itu tidak mencakup sunat, begitu ya. Dan orang Yahudi melihat sunat sebagai tanda keanggotaan dalam kebangsaan Yahudi, dan sunat bagi mereka adalah simbol agama dan budaya yang menandakan menjadi bagian dari bangsa Ibrani dan milik Allah. Nah, jadi ayat yang ke-10 ini dikatakan dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah disunat? Jika kebenaran Abraham diperhitungkan setelah dia disunat, maka dikatakan tentang Abraham bahwa tindakan sunat menjadi dasar kebenaran itu hanya tersedia bagi bangsa Yahudi saja. Ya, jadi kalau kebenaran itu diberikan kepada Abraham setelah dia disunat, maka kebenaran itu hanya tersedia bagi bangsa Yahudi saja. Tetapi faktanya dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini bukan sesudah sunat, tetapi sebelumnya. Jadi sangat jelas sekali kebenaran Abraham tidak ada dikaitkan dengan sunat. Kita sudah belajar tentang sunat ya. Sunat itu hanya menjadi tanda perjanjian yang ada pada tubuh kita supaya kita ada satu tanda ya. Sunat itu kan di satu bagian anggota tubuh yang dipotong, begitu ya. Jadi menjadi satu tanda kita menjadi umat Tuhan. Nah, Abraham sudah diperhitungkan benar terlebih dahulu dalam Kejadian 15 ayat 6, dan dia belum disunat sampai Kejadian 17. Jadi ayat 15 dia sudah dibenarkan, pasal 15 dia sudah dibenarkan, pasal 17 baru disunat. Jadi sunat ya bukan syarat bagi Abraham untuk diperhitungkan benar ya. Dalam ayat yang ke-11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat. Ya, jadi tanda meterai. Meterai itu adalah menunjukkan keaslian atau kepemilikan seseorang ya. Jadi jelas sekali sunat itu hanya menunjukkan tanda meterai bahwa dia adalah umat Tuhan. Jadi dia sudah memiliki iman sebelumnya ya. Ayat 11-12 ini Paulus berargumentasi jika Abraham diselamatkan oleh iman tanpa sunat, maka orang bukan Yahudi yang tidak disunat juga akan diselamatkan oleh iman yang sama tanpa sunat. Jadi itu sebabnya dalam perjanjian baru ya, para rasul, di situ juga ada pro kontra juga ya, antara Paulus, Petrus, masalah orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan jelas, keselamatan itu bukan Injil plus. Keselamatan itu adalah hanya melalui Injil saja. Hanya iman kepada Kristus, berarti mengandalkan Tuhan saja untuk keselamatannya. Tidak ditambahkan dengan sunat atau dengan ritual agama lainnya. Kronologi hidup Abraham adalah bukti hidup prinsip Paulus. Ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 29 sampai 30, saya akan membacakan kepada kita.
Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi, bahwa Allah adalah Allah orang Yahudi dan non-Yahudi, dan Allah membenarkan keduanya melalui iman yang sama. Kita sudah belajar, saudara kita yang ada di perjanjian lama, iman mereka adalah iman terhadap janji, ya kan? Janji keselamatan, karena Yesus Kristus belum datang pada waktu zaman perjanjian lama. Iman kita adalah percaya kepada janji yang sudah digenapi, yaitu Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi iman yang sama. Orang-orang di perjanjian lama beriman kepada janji, kita beriman kepada janji yang sudah digenapi. Ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-17, Paulus mengontraskan dua model iman yang sama ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, mereka menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi bukan karena hukum Taurat, bukan melalui ketaatan, Abraham diberikan janji bahwa dia akan mewarisi dunia ini. Ya kan? Allah sudah memberikan janji itu. Jadi Abraham menerimanya bukan karena hukum Taurat. Karena ketika Abraham menerima janji Tuhan belum ada hukum Taurat. Ya kan? Bukan juga melalui ketaatan Abraham. Jadi Abraham tidak taat terlebih dahulu baru Allah memberikan janji. Tapi Allah memberikan janji bahwa dia akan mewarisi dunia ini sebelum dia taat, sebelum hukum Taurat diberikan kepada keturunan Abraham. Jadi bagaimana Abraham diselamatkan? Yaitu melalui percaya kepada janji Allah. Percaya kepada janji Allah. Bapak Ibu, ada janji Allah yang sudah digenapi, janji keselamatan. Bagi kita itu sudah digenapi. Tapi ada banyak janji Allah yang lain yang juga diberikan kepada kita. Mari kita mempercayai janji Allah setiap hari, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja, dalam pekerjaan, tapi ada janji-janji Tuhan yang bisa kita pegang. Dan kita percayai Allah akan menggenapi janjinya. Dan tidak ada satu kuasa yang menghalangi Allah atau membatalkan janji Allah itu digenapi. Nah, hukum Taurat tidak bisa menjadi jalan kepada keselamatan. Ya. Ayat 14-15, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Jika kita hidup dari hukum Taurat, kita tidak akan bisa menerima bagian yang dijanjikan, maka iman itu sia-sia, karena tidak ada yang memuaskan hukum Taurat. Jadi kalau kita mendapatkan atau berpikir keselamatan itu kita dapatkan dengan melakukan hukum Taurat, ya tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah. Kenapa? Tidak ada yang dapat memuaskan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat hanya bisa menunjukkan di mana kekurangan kita. Dan inilah yang Paulus katakan dalam kalimat yang ke-15 akhir ya, 15 akhir. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi pelanggaran itu menunjukkan di mana kekurangan kita, atau hukum Taurat itu menunjukkan dosa. Sebelum ada hukum Taurat, kita tidak tahu dosa.
Tetapi Allah memberikan hukum Taurat menjadi panduan bagi kita untuk kita menemukan ada tindakan-tindakan kita yang melanggar hukum Tuhan, maka kita tahu kita berdosa. Ya, Paulus tidak mengatakan jika seseorang tidak tahu hukum Taurat, orang itu tidak berdosa. Ya, itu bukan maksud. Hukumnya tetapi melanggarnya. Tahu hukum tidak membuat kita jadi pewaris, hukum membuat kesalahan kita berganda. Ayat yang ke-16. Jadi janji Allah ya, karena itu kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan hasil karunia sehingga ya diberikan hanya berdasarkan percaya kepada Allah. Iman yang menyelamatkan diletakkan pada janji Allah, bukan pada ketaatan. Sekali lagi Bapak Ibu, iman yang menyelamatkan diletakkan pada janji Allah, bukan pada ketaatan. Ya, keselamatan sama-sama tersedia bagi orang Yahudi, yaitu yang menerima hukum Taurat, dan orang bukan Yahudi, yaitu yang tidak menerima hukum Taurat, tetapi hidup dari iman Abraham, yaitu iman percaya kepada janji. Ya, percaya kepada janji. Ayat yang ke-17, ya di sini di-comparing dengan Kejadian 17 ayat 5, Allah berjanji membuat Abraham menjadi bapak banyak bangsa dan sebagai bapak kita dalam iman. Abraham sekarang memiliki anak-anak di seluruh dunia. Bapak Ibu yang mengajar anak sekolah minggu mungkin tahu ya lagunya ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Dan kalau itu terus ini dengan menggunakan anggota tubuh kita ya, menunjukkan berulang-ulang lagu itu diulang, menunjukkan betapa banyak anak-anak rohani ya, anak-anak Abraham secara rohani. Membatasi keselamatan hanya pada bangsa Israel berlawanan dengan janji Allah. Jadi bangsa Israel berpikir keselamatan itu hanya milik mereka karena mereka keturunan Abraham secara fisik. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, membatasi keselamatan itu hanya pada bangsa Israel, itu berlawanan dengan janji Allah. Karena kepada Abraham, dari awal sudah dikatakan bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Kejadian 17 ayat 5. Ya. Ayat 17b sampai ayat yang ke-25. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperteguh dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Nah, jadi Paulus membuat Abraham sebagai contoh nyata akan iman yang hidup untuk kita teladani sebagai anak-anaknya. Ya, jadi dan juga tadi dikatakan ya, janji ini tidak diberikan hanya kepada Abraham, tapi juga kepada kita. Ya, arti percaya kepada Allah. Ya, Abraham menunjukkan 3 hal yang perlu
dilakukan dengan kata percaya kepada menunjukkan 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami bahwa kenyataan lebih sekedar apa yang kita rasakan atau terlihat. Ya, kenyataan. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Abraham, ya. Jadi memahami bahwa kenyataan lebih dari sekedar apa yang kita rasakan atau yang terlihat. Di dalam ayat 19a, imannya tidak menjadi lemah walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini dia ya, memahami bahwa kenyataan lebih dari sekedar apa yang kita rasakan atau terlihat. Tubuhnya lemah, dia sudah 100 tahun, Sarah sudah mati haid, tertutup rahimnya, tetapi Abraham percaya. Ya, Allah telah menjadikan dia keturunan, ya, dari menjanjikan kepadanya keturunan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ke-7. Tetapi dia belum mendapatkannya, usianya telah kira-kira 100 tahun, dan rahim Sarah tertutup, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Di tempat lain Paulus berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian orang Kristen, Bapak Ibu. Hidup kami ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman tidak berlawanan dengan rasio, tetapi terkadang berlawanan dengan perasaan dan apa yang terlihat. Abraham melihat tubuhnya dan terlihat tidak ada harapan, tetapi dia tidak mengandalkan apa yang terlihat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman bukan sekedar optimisme tentang hidup secara umum atau kepercayaan pada diri. Iman dimulai dengan mematikan kepercayaan pada diri. Iman nyata meski kita ada kelemahan dan berlawanan dengan perasaan dan apa yang terlihat. Ya, jadi kita lihat di sini Abraham itu tidak bergantung kepada kondisi yang terlihat. Yang berikutnya, yang kedua adalah berfokus pada fakta tentang Allah, ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, jadi kita lihat ini di dalam ayat yang ke-17 seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi berfokus pada tentang Allah, siapa Allah, bukan berfokus pada kelemahan. Ya, bukan berfokus pada kelemahan. Kita coba lihat dalam Kejadian pasal 21, ya, pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat 1 dan 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkannya. Nah, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu dan belajar dari Abraham. Ya, iman itu berfokus pada fakta tentang apa? Tentang siapa Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam konteks Abraham, dia memiliki kelemahan dan secara pandangan kasat mata manusia tidak ada harapan. Tetapi dari nomor 1 kita melihat dia memahami bahwa kenyataan lebih dari sekedar apa yang kita rasakan atau yang terlihat. Dan yang kedua, dia berfokus pada fakta tentang siapa Allah. Ya, meskipun janji tersebut terlihat tidak mungkin dipenuhi, ya, tapi iman Abraham menjadi bukti bahwa iman bukan tanpa rasio, tetapi sebaliknya, bertindak sepenuhnya dari pertimbangan yang benar, bukan hanya bereaksi terhadap situasi yang ada. Ya. Yang ketiga, mempercayai firman Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Percaya kepada Allah, ya. Iman adalah berpegang pada apa yang Allah katakan dan membiarkannya menggenapinya. Jadi mari kita membaca Alkitab
mempercayai Alkitab dan melihat, ya, membiarkan Allah menggenapinya, melihat janji-janji Allah itu digenapi satu demi satu. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak akan memiliki satu pengharapan dan penantian untuk menyaksikan Allah menggenapi janji-janjinya. Nah, Abraham menunjukkan cara menguatkan iman. Ya, ada 5. Yang pertama, mengetahui lebih banyak tentang Allah. Ya, mengetahui lebih banyak tentang Allah. Bertindak atas janji dan perkataan Allah meski sulit, ya, di dalam ayat yang ke-20. Dan Abraham tidak selalu menghidupi imannya, ketaatannya tidak sempurna, keyakinannya naik turun, tetapi imannya tidak pernah padam. Ayat 20 dikatakan imannya terus bertumbuh. Ya, Bapak Ibu pasti mengetahui semua perjalanan hidup daripada Abraham, ya. Dia sempat berpikir bahwa janji Allah itu akan digenapi melalui hambanya. Ya, hambanya laki-laki, karena memang pada waktu itu hamba bisa diangkat menjadi ahli waris. Lalu Sarah juga sempat berpikir bahwa janji Allah itu akan digenapi melalui hamba perempuannya juga, Sarah. Maka Hagar, maka Sarah memberikan Hagar. Dan Abraham menerimanya. Lalu ketika mereka ada kelaparan, mereka pergi ke Mesir, ya. Abraham takut dibunuh karena Sarah cantik. Dia juga menyampaikan half truth, ya, kebenaran setengah, mengatakan Sarah itu adalah adiknya. Itu benar, itu adik sepupunya. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu adalah istrinya. Dan kemudian bagaimana dia melihat Tuhan melindungi dia, ya, melindungi dia. Bahkan ketika Raja Mesir mengetahui bahwa Sarah adalah istrinya, bukan saja, ya, dia tidak dibunuh, tetapi dia juga sangat diperhatikan. Bahkan waktu dia akan harus keluar dari sana, dia dibekali dengan pemberian-pemberian. Dan Abraham terus melihat bagaimana Tuhan pimpin langkah demi langkah. Imannya terus bertumbuh. Sampai kepada saat Sarah melahirkan. Dia melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan meminta dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, dia percaya Allah itu adalah Allah yang dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah itu adalah Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Karena dia sudah melihat Sarah sudah mati haid. Tetapi karena Allah berkata, tahun ini seperti sekarang, tahun depan seperti sekarang, Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu terjadi. Ya, jadi hidup beriman bukanlah hidup yang sempurna. Hidup beriman adalah hidup bergantung pada apa yang Allah katakan akan dilakukannya. Melihat pergumulan, sukacita, dan kegagalan sebagai sarana untuk meningkatkan kebergantungan kita kepada Allah yang membuat dan memenuhi janjinya. Seperti inilah iman. Dan saat kita meletakkan kepercayaan kita kepada janji Allah, ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Abraham, Bapak Ibu. Berlaku juga kepada kita. Percaya kepada janji Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6 dituliskan kepada Abraham, tidak dituliskan kepada Abraham saja, tetapi juga untuk kita, ya, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Ada ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Seperti apa iman yang menyelamatkan itu bagi kita? Ayat 24-25, ya. Percaya kepada janji Allah bahwa kematian dan kebangkitan anaknya Yesus Kristus. Iman Abraham adalah ada pada janji akan keturunan. Iman kita ada pada pencapaian keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat perbedaan yang dibuat oleh pembenaran.
Ya, Paulus membuktikan bahwa pembenaran melalui iman dimulai sebelum sunat dan sebelum hukum Taurat. Hal ini berlanjut menjadi kebenaran yang diperhitungkan kepada mereka yang memiliki iman yang menyelamatkan. Paulus menunjukkan beberapa hasil dari dibenarkan oleh iman dan dia akan terus menunjukkannya dalam pasal-pasal berikutnya. Di dalam ayat 2 dan ayat 3 ya, ayat 2 dan ayat yang ketiga, sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang akan dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi ayat 2 sampai ayat 3 sampai ayat 20 ini ya, tidak bermegah. Yang pertama ya, tidak bermegah. Kebenaran kita adalah sesuatu yang diperhitungkan dan diterima. Mengetahui hal itu membuat kita memuliakan Allah dan memiliki kerendahan hati dalam pengharapan. Selanjutnya dalam ayat 6 sampai ayat ke-8, dalam pasal 4 ini 6 sampai 8 di sini bicara tidak takut lagi. Kita tahu kita orang berdosa, kita tahu bahwa semua orang telah dosa kita telah dihapuskan, dosa kita tidak diperhitungkan pada kita. Sebaliknya, kebenaran diperhitungkan kepada kita. Inilah yang menghasilkan sukacita dan rasa aman. Ya, ayat yang 6 sampai ayat yang ke-8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berikutnya ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ini adalah identitas agung ya. Kita dimasukkan dalam rencana agung Allah dalam sejarah manusia sebagai anak Abraham karena memiliki iman yang sama. Ayat 12 sampai 17. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, jadi janji mewarisi bumi, menikmati hidup kekal berasal dari kasih karunia, bukan pada ketaatan kita. Ini memampukan kita untuk tidak takut akan masa depan dan tidak putus asa ketika gagal. Ya, ayat yang ke-16 ya, kepastian penuh. Jadi identitas yang agung yaitu anak-anak sebagai anak Abraham, dan yang berikutnya adalah kepastian penuh, janji mewarisi bumi. Ayat 18, ada harapan ketika harapan tidak ada. Tidak ada harapan bagi Abraham dan Sarah kecuali berharap terhadap janji Allah, dan hanya harapan itulah yang kita butuhkan. Kita tidak punya harapan hidup kecuali Allah berjanji ya bahwa di dalam Kristus kita bisa dibenarkan. Apapun yang terjadi, kita bisa berkata, saya masih punya janji Allah, itu cukup. Ya, jadi, dan yang kita hadapi, karena apa? Kita bisa berkata, saya masih memiliki janji Allah, dan itu cukup. Berikutnya adalah hal yang akan kita renungkan atau ya pertanyaan yang bisa kita jawab secara bersama atau sendiri. Yang pertama, bagaimana memiliki harapan yang melampaui semua harapan secara khusus menjadi kekuatan dan penghiburan bagi Anda hari ini. Yang kedua, apakah Anda belum lama ini
pernah bertindak dalam iman meski sulit? Apakah Anda dipanggil untuk melakukannya saat ini? Yang ketiga, renungkan tentang perubahan yang dihasilkan pembenaran pada kita seperti yang ditulis di atas. Mana yang paling berharga bagi Anda hari ini dan apa alasannya? Mana yang paling menantang cara Anda melihat hidup dan diri Anda dan apa alasannya? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih karena kami boleh dibukakan secara gamblang bahwa keselamatan kami berdasarkan iman kepada Kristus. Demikian juga Paulus menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa keselamatan itu bukan karena sunat, keselamatan bukan karena ketaatan terhadap hukum Taurat, tapi keselamatan karena percaya kepada janji Allah dan berjumpa dengan keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, beriman kepadanya. Bapak di surga, kiranya Engkau menolong kami dengan bertambahnya pemahaman kami akan firman Tuhan. Kiranya kami juga boleh lebih bergairah mengabarkan Injil Tuhan, agar lebih banyak lagi orang boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham yang dijanjikan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih sekali lagi untuk anugerah Tuhan bagi kami pada sore hari ini. Kami akan mengakhiri pembelajaran kami dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini.